Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah pada siang ini telah sampai pada surah Al-Baqarah ayat 219. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun Qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ya, Allah berfirman, Yas'alunaka 'anil khamri. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar. Ya, wal maisir dan judi. Ya. Qul, Allah menyuruh menjawab, fihima ismun kabir. Pada keduanya, maksudnya khamar dan judi, dosa besar. Wa manafi'u linnas, walaupun ada juga manfaatnya untuk manusia. Ya. Jadi dalam Islam, jika sesuatu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, maka haram. Nanti ingat nih, seperti ayat ini. Allah mengatakan pada khamar dan judi itu ada juga manfaatnya, tapi kemudaratannya lebih besar, makanya haram. Ketika turun surat Al-Maidah ayat 90, Allah berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wa azlamu rijsun min amali syaitan. Ketika turun ayat ini, maka khamar, judi dan lain-lainnya itu hukumnya haram. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisiru, judi, wal ansabu, menyembah berhala, wa azlamu, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, itu kotor, kotor secara batin, ya, min amali syaitan, itu merupakan perbuatan syaitan. Ya, itu dia. Nah, sekarang saya tanya sama ibu-ibu, rokok lebih banyak manfaat atau mudaratnya? Maka hukumnya haram. Jelas, pada dawa lagi. Banyak orang mati karena merokok. Apa ditulis di bungkus rokok? Apa hukum membunuh? Apa hukum membunuh? Haram, kan? Wa yuhillu lakumut thayyibah wa harrama alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Merokok baik atau buruk?
Maka hukumnya apa juga pasal lagi. Jadi tiap hari beli haram-haram. Nah, orang merokok, nih Bu ya. Pertama dia haram merokok diri sendiri. Kemudian dia haram dosanya meracuni anak dan istrinya dan orang-orang lain. Kita tanggung sendiri dosanya. Makanya dibilang nggak usah merokok, merokok juga. Banyak orang mati merokok. Baru-baru ini saya pergi rumah sakit, lihat kawan saya paru-parunya itu disedot pokoknya, entah apa isinya. Nah, di antaranya mungkin karena dia dulu merokok, sekarang udah berhenti merokok. Nah, jadi tidak perlu merokok itu apa kita, apalagi punya rokok itu punya siapa? Bukan punya orang Islam itu. Bilang sama suami jangan merokok. Nanti bilang suami, larang saya merokok, nggak usah ngaji lagi ini. Larang saya merokok, nggak usah ngaji lagi mau saya Herman tuh. Suruh saya berhenti merokok. Sah juga ya, udahlah, kayaknya merokok lagi. ya itu dia. Nah, jadi pengharaman khamar ini itu unik. Pertama Allah menjelaskan dalam ayat ini apa? Kemudaratannya lebih besar dari manfaat. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau salat dalam keadaan mabuk. Kenapa mabuk? Minum khamar. Gimana mau salat? Mabuk. Ya? Baru kemudian turun surah Al-Maidah ayat 90, Allah mengharamkan secara mutlak. Ya ayu apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wa azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, judi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu rijsun, kotor, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Ya. Nah, itu Ibu. Apa? Katanya judi mana ada manfaat. Saya bilang sesekali kadang-kadang manfaat sedikit. Ada nggak manfaat judi? Coba tanya. Kalau menang ya, tapi kemudaratannya lebih besar. Jual kulkas, jual lemari, jual tempat tidur, jual apa lagi? Akhirnya bedak istri pun dijual. Habis semua. Nah, mudaratnya lebih besar. Merokok memang ada manfaatnya. Manfaatnya apa misalnya? Nggak datang nyamuk kan? Nggak ada asap. Tapi manfaat mudaratnya lebih besar. Tapi dalam ayatnya apa dikatakan? Haram. Makanya ada juga orang berdalih, gimana saya merokok nih begadang nih, kalau nggak merokok nanti nyamuk nanti jaga malam ini. Betul memang ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak minum khamar sedikit aja? Kayak orang barat kan, untuk karena udaranya dingin dia minum sedikit boleh? Nah, boleh nggak? Kalau menurut kita sedikit tidak boleh, tapi kalau orang minum boleh. Yang namanya anak biarpun sedikit tetap. Menurut kita. Ya. Tapi menurut orang itu kalau gangguan sedikit apa-apa. Ya. Cuma ada dua lagi. Nah, pertanyaannya, kita minum khamar, tapi nggak mabuk, boleh nggak?
Gimana? Ini jawab yang jujur nih, dari lubuk hati yang paling dalam. Besok 2 teguk, bisa 3 teguk ya kan? Saya hanya butuh jawaban boleh atau tidak. Tidak memabukkan. Saya jawab dengan hadis. Nah, kalau saya jawab dengan pikiran saya, nanti ibu-ibu bilang, apa dengan diri. Karena dia nggak suka minum, bilang nih. Nah, saya jawab dengan hadis ya. Kata Nabi, ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang kalau banyak memabukkan maka sedikit juga dia haram. Ya, ini hadis Nabi. Ada yang berani bantah? Kalau ada yang berani bantah, saya minum kopi lagi nih. Ustaz, yang nggak berani bantah yang di sini, tapi orang masak kuah itu tetap kalau walaupun nggak sunat ya, walaupun nggak sunat, katanya untuk mengumpulkan. Ya. Jadi yang jelas mabuk atau tidak mabuk, banyak atau sedikit hukumnya haram. Jelas kata Nabi tadi, ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang kalau banyak memabukkan maka sedikit juga dia haram. Ya, itu dia. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan lainnya. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu masuk kategori khamar. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan hukumnya haram. Jadi khamar itu bukan hanya jenis tapi juga apa ya? Bukan hanya merek tapi juga sifat. Kalau merek apa maksudnya? Maksudnya di zaman Nabi ada minuman mereknya khamar. Sifat maksudnya apapun yang memabukkan, termasuk ganja tadi. Kecuali ganja mobil. Ganja, apalagi udang sabu, sabu-sabu maksudnya. Sabu-sabu, apalagi morfin, apa saja yang memabukkan. Buah nggak ada merek. Enggak, maksudnya gini, jadi maksudnya khamar itu bukan hanya merek tapi sifat. Artinya apapun yang memabukkan hukumnya sama dengan khamar. Makanya Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu disebut juga khamar, walaupun mereknya bukan khamar. Misalnya mereknya whisky atau ganja, namanya apa, jenisnya. Ya. Dah. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Karena nanti kalau orang hanya menganggap ketika mabuk baru haram, jadi dikonsumsikan sikit-sikit, lama-lama bahaya juga. Nah sekarang mabuk yang dimasukkan mabuk apa? Karena jadi jangan salah-salah, nanti ibu bilang nggak usah naik L300 kenapa? Haram hukumnya mabuk. Jangan usah naik kapal pesawat terbang, kenapa hukumnya? Mabuk. Jadi mabuk yang mana nih maksudnya? Makan tape juga? Makan pinang? Mabuk. Nanti mabuk yang mana yang haram ini? Mabuk yang hilangkan akal. Yang merusak akal. Yang merusak akal. Tapi kalau mabuk L300 atau HIS, mabuk pesawat terbang, itu tidak merusak akal. Cuma hanya teler aja. Sembuh lagi. Atau mabuk makan pinang, nggak merusak akal. Ini yang merusak akal. Sehingga orang mabuk itu, dia nggak sadar. Lihat istri kayak lihat musuh. Kadang-kadang pulang-pulang banting istri. Nah itu menyesal. Makanya orang yang punya suami pemabuk itu tinggal tulang. Kalau nggak percaya tes. Tapi nggak boleh dites, bahaya. Nah, dia. Saya pernah melihat keluarga yang suaminya mabuk, sayang kita lihat istrinya. Kalau udah mabuk itu nggak sadar diri dia. Semuanya musuh. Rusak pikiran. Saraf. Makanya orang sering mabuk itu nggak normal lagi dia. Kalau ngomong pun kayak orang ini. Orang kalau ngisap ganja itu kadang-kadang darahnya sendiri dihisap kalau nggak dapat ganja itu. Kalau nggak dapat ganja itu kokot badannya.
Dia ketagihan, dia harus dapatkan, akhirnya mencuri, mau membunuh, mau agar bisa dapat itu. Makanya orang pedagang narkotika itu kaya, karena orang harus beli. Di Aceh ini gawat kali ini perkembangan penjualan sabu-sabu, luar biasa. Ganja itu terkenal. Ya. Duit itu ada haram, Ustaz. Duit yang 80. Ya haram lah. Enggak, gini aja saya dengar kan. Dia bilang gini, kalau misalnya sekali kita bawa, udah bawa sekali kan udah kaya. Habis itu duit itu nanti berkembang biak, misalnya dia bilang di buka usaha, toko, semuanya itu nanti jadi halal, dibilang ya. Karena ada, itulah namanya pencucian uang. Itu namanya pencucian uang. Pencucian uang itu atau money laundering itu kriminal. Ditangkap juga oleh polisi. Namanya itu pencucian uang. Buat contoh gini pencucian uang. Saya rampok bank. Kemudian dari rampok bank itu dapat 1 miliar, saya buka warung kopi. Nah, dari warung kopi itu kan orang beli. Nah, itu namanya pencucian uang. Haram, tetap haram hukumnya. Nah. Walaupun haramnya tidak sebesar yang tadi itu yang langsung merampok, tapi tetap dia. Karena sumber awalnya itu. Karena kalau itu boleh seperti itu halal, akhirnya orang merampok aja, nggak apa-apa, halal haram dulu. Nanti lama-lama jadi terus hancur nggak? Hancur. Kalau itu bisa dikatakan halal, orang seenak aja merampok. Kita rampok bank aja dulu, kita rampok orang walaupun awalnya haram, nanti modalnya kita buat usaha, lama-lama jadi ngeri itu. Kalau fatwa itu kita keluarkan, akhirnya orang berbuat jahat semaunya saja. Nanti lama-lama setelah terkumpul banyak uang, dia buka doorsmir. Dia buka hotel. Jadi halal nanti dalam pikiran dia, itu bahaya. Dan akhirnya kejahatan merajalela. Itu nggak boleh. Itu namanya di hukum dunia saja itu disebut dengan pencucian uang. Itu ditangkap. Namanya kalau bahasa Inggrisnya namanya money laundering. Money laundering. Kalau orang cuci baju itu apa namanya? Laundry, ya itulah money laundering, pencucian uang. Nah, sama kayak kita misalnya dapat lotre kan 1 miliar, lantas kita buka usaha, itu juga itu haram. Nah, kalau itu kita katakan halal, bahaya. Nanti orang berusaha mencari harta yang haram dulu, nanti katanya lama-lama jadi itu bahaya. Bahaya enggak? Nanti datang ke rumah ibu-ibu, dicongkelnya lemari ini. Dan tuh dia buat jualan pisang goreng nanti. Ya, jual pisang kok. Ini namanya money laundering ya. Dalam hukum internasional namanya money laundering, dan hukumnya haram. Ditangkap itu termasuk perilaku kriminal, masuk kriminal, ditangkap. Banyak yang ditangkap itu. Seperti ada satu tempat saya dengar ya, tapi entah iya ada. Tapi entah betul entah enggak. Ada satu SBBU itu disita, disegel karena dianggap uangnya dari itulah kira-kira dari yang haram itu, dari perbuatan kriminal. Itu hati-hati. Enggak boleh kita katakan halal, bahaya. Paham ya? Nanti orang seenaknya saja melakukan kejahatan. Karena apa? Islam ini tidak bercampur, itu kan namanya bercampur antara hak dengan yang batil. Sementara Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan antara hak dengan yang batil. Sama kayak misalnya, boleh nggak saya merampok bank untuk naik haji? Nah, saya rampok bank untuk naik haji, atau saya rampok bank untuk kasih makanan yatim, boleh nggak? Nah, itu Islam ini nggak ada mengajarkan seperti itu. Islam ini bersih. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh telah jelas jalan kebenaran dengan jalan kesesatan. Nggak boleh bercampur-campur. Islam ini hitam putih, nggak ada abu-abu. Yang haram-haram, walaupun nanti orang melakukan yang haram itu persoalan lain. Paham ya? Jadi jangan kita katakan yang haram menjadi halal, atau yang halal menjadi haram. Itu bahaya. Itu hak Allah. Nah, gimana?
Nah, jadi kalau begitu ganja itu termasuk khamar. Kenapa? Kata Nabi tadi, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu masuk kategori khamar. Jadi udah haram semua lah kita makan pakai duri itu sekali. Ya. Duri itu sering kali. Ya, kecuali kalau kita tidak tahu. Begini, kalau kita tidak tahu, tapi kalau pura-pura tidak tahu, ini yang bahaya. Nggak boleh. Karena walaupun sedikit tertinggal di kepala ibu, itu juga jadi penyakit nanti. Kakeknya kita suka makan buah belang, suka lama-lama terpendam di sini itu zat itu yang merusak saraf itu. Makanya lama-lama akhirnya suami pun nggak kenal lagi. Dua suami saya nampak. Itu. Ya, memang betul itu kalau orang Aceh dulu entah ya entah nggak itu bumbu. Tapi sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Memang taruh itu enak memang. Nah, rumah mutakeh lu. Kalau jualan licin dijilat itu. Tapi itulah masalahnya. Kalau kita suka mengkonsumsi yang haram, maka doa kita ditolak, daging yang tumbuh itu menjadi haknya neraka. Walaupun kita bisa bertobat. Salah satu yang membuat doa kita tertolak karena kita suka memakan yang haram. Pakaian kita haram, sebagaimana hadis tentang seorang laki-laki yang berdoa dengan pakaian haram. Kata Nabi, tolak doanya. Ya, nggak tahu lah. Ya, nggak tahu kita kenapa. Bukan, memang gimana? Namanya manusia. Sekarang saya tanya, Ibu, orang zaman dulu ada nggak pakai jilbab seperti ini? Nah, apakah orang dulu nggak tahu batas-batasan jilbab? Cunya Din ada pakai jilbab nggak? Sanggul. Nah, sekarang apa nggak tahu orang-orang zaman dulu sanggul itu bukan pakaian Islam? Malah Nabi melarang menyambung rambut. Gimana? Jadi nggak bisa kita, memang manusia itu begitulah. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Makanya sekarang saya tanya, kenapa di Indonesia ini pakai telekung, pakai mukena? Karena pakaiannya nggak syar'i. Di Arab nggak ada orang pakai mukena. Yang pakai mukena itu hanya orang Melayu. Karena kebiasaan sehari-hari tidak memakai pakaian yang benar, sehingga untuk salat nggak berani seperti itu, dibantulah dengan mukena. Nah, asal usul terjadinya mukena, karena dulu apalagi Indonesia ini baju nasionalnya tuh baju kebaya, nampak sikit dada. Nah, kita kayak sanggel. Kalau orang Aceh dulu pakai ijaz sawak aja kadang-kadang. Padahal zaman-zaman dulu juga di Aceh ada yang pakai jilbab seperti kita. Saya ada fotonya. Tahun 18 itu pakai. Ya. Cuman ada juga yang ya. Ya. Nggak ada ya. Saya pergi ke pasar nggak ada. Ya. Sekolahnya orang Padang, orang Aceh. Tapi wah sehari-hari di kampung selendang panjang itu taruh aja, pergi di sekolah aja lihat. Begitulah kira-kira. Ya. Ya, jadi kesimpulannya, ya. Yang pertama kesimpulannya tentang khamar, ya. Apa saja yang memabukkan, apakah makanan atau minuman memabukkan dan mabuk itu merusak akal, itu hukumnya haram, sama dengan khamar. Dalilnya apa tadi? Kata Nabi, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu
khamar, dan setiap yang memabukkan hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak. Karena Nabi mengatakan ma askara katsiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang kalau banyak memabukkan maka sedikit juga dia haram. Ya. Makanya kenapa kadang-kadang di rumah tangga kita, Bu, ya kayak terjadi perang Vietnam, perang Kamboja, perang Irak-Iran, perang ini hancur-hancuran. Kenapa? Kenapa terjadi seperti itu? Ya, bukan keluarga ibu-ibu ya. Kadang-kadang terjadi perceraian, ya kan? Padahal sebelumnya engkaulah bulan, engkaulah bintang. Ketika menikah bulan-bulan padam. Dapat. Nah, karena nggak ada keberkahan dalam rumah itu. Kenapa nggak ada keberkahan? Karena kebiasaan yang haram-haram di rumah itu. Merokok, minum-minuman keras. Kan Allah jelas berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah. Allah mengharamkan khamar, mengharamkan judi dan lain-lainnya. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit di dunia. Dalam rumah tangga sempit. Dulu kita sayang lihat istri, sekarang lihat istri kayak lihat istri, kayak lihat istri. Lihat suami, kayak lihat suami gitu ya. Dulu sayang, sekarang kok hilang sayangnya pun tidak ada lagi. Sikit-sikit marah, dulunya nggak pernah marah-marah. Itu bisa jadi di antara sebabnya. Mungkin kita lupa peringatan Allah. Allah menyuruh rumah tangga kita itu harus lebih banyak ibadahnya. Apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum maqabira, kata Nabi. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Apa maksud seperti kuburan? Banyak setannya. Fa innal baita tukrahu fihi suratul Al-Baqarah la yadkhulu syaitan. Sesungguhnya rumah yang sering dibacakan di rumah itu surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh setan. Jadi kalau rumah sering dimasuki oleh setan karena banyak maksiatnya, setan itulah yang mengadu domba antara suami istri. Nah, diadu domba. Duduk setan di mata suami, lihat istri kayak saya nggak bilang, ibu yang nyambung. Duduk setan di muka di mata istri, lihat suami kayak itulah yang terjadi. Akhirnya ada. Kenapa? Karena setan masuk ke rumah. Kenapa masuk ke rumah? Karena nggak ada ngajinya di situ, nggak ada jarang. Kadang mungkin juga ada anggota keluarga nggak salat, atau mungkin juga kita sendiri nggak salat. Coba kalau ke rumah tangga, Masya Allah, penuh dengan ketaatan kepada Allah, Allah turunkan keberkahan. Suami kita hitam nampak putih. Suami kita pendek nampak tinggi. Suami kita gendut nampak langsing. Suami kita jelek nampak Kenapa? Allah turunkan keberkahan. Ini enggak, suami kita ganteng nampak kayak monster. Ini kan aneh. Suami kita setia seolah-olah enggak setia. Memang dia diadu domba oleh setan. Kenapa? Karena setan banyak masuk ke rumah kita. Makanya kata Nabi tadi, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Fa innal baita tukrahu fihi suratul Al-Baqarah la yadkhulu syaitan. Sesungguhnya rumah yang sering dibacakan di rumah itu surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum al-maqabira fa inna syaitan yanfiru minal baiti tukrahu fihi suratul Al-Baqarah. Kata Nabi, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan akan keluar dari rumah yang di rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Kalau tadi setannya berada di mana? Di luar, nggak bisa masuk. Kalau ini setannya berada di mana? Masuk. Satu akan keluar. Nah, boleh apa aja boleh. Cuman kan lebih bagus surah Al-Baqarah karena langsung disebutkan oleh Nabi.
Boleh. Ya. Jadi putar Al-Baqarah. Cuman kadang-kadang kita putar Al-Baqarah di samping HP terdengar nanti Maggie Z sedang nyanyi. Sedang sakit gigi dia. Jadi setannya bingung dia. Waktu dengar ngaji takut dia. Dengan Maggie Z suka dia. Ini kemana kita ini mau keluar masuk. Nah, ya. Ya. Ketika terdengar Assalamualaikum, setannya pucat mau lari. Ketika ada orang temenak, tertawa lagi dia. Makanya kalau nggak tadi haram kamar, ini masalah alkohol. Alkohol kan kalau rumah sakit kan dipakai. Betul. Saya belum menjelaskan tadi. Nah itu kan milinya kan itu, maksudnya nggak banyak. Begini, yang haram adalah meminumnya, bukan memegangnya. Karena nggak diminum tapi dipakai gimana? Jadi kalau dipakai nggak apa-apa. Yang haram tadi meminumnya. Kan mabuk. Mabuk itu ilatnya minum. Kalau nggak minum nggak mabuk. Makanya Nabi mengatakan, ya, walaupun Nabi juga mengatakan ma askara katsiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang kalau banyak memabukkan maka sedikit juga diharam. Jadi khamar itu bukan zatnya yang najis. Bahkan zatnya itu bagus untuk membersihkan luka. Ya, membersihkan luka. Pakai apa mentol, apa metanol itu ada jual tuh sekarang. Kalau mau disuntik itu kan ditaruh di rumah sakit. Enggak apa-apa. Karena yang diharamkan adalah meminum. Ya. Sama dengan lahmal khinzir, daging babi, yang diharamkan adalah memakannya. Sementara kulit babi nggak ada dalil haram kita pegang. Nggak ada? Terpegang misalnya babi, nggak apa-apa, nggak najis. Yang haram adalah memakannya. Ya. Air liurnya itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh air liur anjing. Ya, kata Nabi, tuhuru ina'i ahadikum idza walagal fihil kalbu ayaksilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Cucilah tempat minum kamu jika dijilat anjing sebanyak 7 kali pada awalnya dengan tanah. Itu air liur anjing karena mengandung kuman rabies. Itu baru mati dengan lumpur, nggak bisa bernapas kumannya. Kalau kita dijilat babi cukup bersihkan saja, nggak perlu disamak. Yang disama adalah tempat air kita atau tempat makan kita yang dijilat oleh anjing karena mengandung kuman. Menurut penyelidikan, dalam air liur anjing itu ada kuman yang hanya bisa mati, mudah matinya dengan lumpur. Maka dicampur lumpur. Jadi kalau dijilat Honda nggak perlu kita samak Honda. Dijilat rumah, mau sama rumah. Pungo ibu kagak we. Ada Ustaz, anjingnya duduk di kursi itu disama. Enggak perlu, dicuci biasa aja. Enggak kita, karena kan air minum tadi hubungannya dengan kita gunakan. Cukup dibersihkan biasa aja. Kalau Honda dijilat anjing cukup dibersihkan biasa saja. Dibawa ke Dorsmer. Cuci biasa aja. Tapi kalau tempat minum atau tempat makan, karena hubungannya dengan masuknya kuman tadi, kata Nabi, cucilah sebanyak 7 kali pada awalnya dengan tanah. Saya ulang lagi hadisnya, kata Nabi, tuhuru ina'i ahadikum idza walagal fil kal ayaksilahu sab'a marratin ulahuna biturab. Cucilah bejana atau tempat minum salah seorang di antara kamu jika dijilat oleh anjing sebanyak 7 kali pada pertamanya dengan tanah. Itu aja hadisnya. Gak ada Nabi mengatakan jika dijilat apapun, gak ada. Cuman kata Nabi inaun, tempat air.
Kalau orang nyaman misalnya kan dicuci apa misalkan kain dicuci jatuh dibawa mandi kain itu dibakar terus nggak pergi. Nah, itu bahaya tuh mubazir itu. Cukup cuci biasa aja. Jadi kalau tangan kita jilat anjing, potong tangan deh. Orang nyaman berarti betul ya Ustaz. Tidak ada berpikir ini lebih. Orang awam. Maunya kalau dibuang itu kita intip, tapi kita cuci itu Pak Rusmi. Pegang pun bukan dengan tangan, dengan Begini, masalahnya membuat kita jadi berat. Membuat kita jadi, padahal Nabi tidak memberat-beratkan, kita sendiri yang memberat-beratkan. Kita sendiri akan yang susah. Ini kalau Apa tuh? saya mau tanya masalah pasar Muharram. Tanya aja nggak apa. Tak puasa 10 orang itu harus Sahih. Kata Nabi, "Shamu yauma Asyura yukaffiru sanatan madiyatan." Puasa Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu, tapi dosa kecil. Puasa Asyura itu 10 Muharram. Asyura itu Asyur itu 10. Nah, dia puasa sudah. puasa Asyura, kita puasa Asyura. Kalau kita ingat gitu. Nah, Yang satu lagi sebenarnya Nabi puasa hanya 1 hari saja. supaya beda dengan orang Yahudi katanya. Iya begini, kata sahabat ya Rasulullah, Asyura itu hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Kata Nabi, kalau begitu nanti tahun depan kita puasa pada tanggal 9-nya, tapi sebelum terlaksana Nabi sudah wafat. Nah, Nabi hanya melakukannya pada tanggal 10. Karena puasa Asyura itu, namanya Asyura itu 10. Nggak ada puasa Nabi, nggak ada kadang-kadang 3 kan. 3 hari. Nah, jadi sebenarnya puasa pada saat itu cuma 1 hari. Pada tanggal 10. Nabi berencana pada tanggal 9 karena pada tanggal 10 itu ya hari yang diagungkan oleh orang Yahudi, tapi tidak terlaksana. Ya, terserahlah sama ibu-ibu mau puasa tanggal 9 silakan. Tapi Nabi berpuasa hanya 1 hari tanggal 10. Karena namanya juga puasa Asyura. Asyura itu apa artinya? 10 Asyrun. Nah. Sementara Nabi berencana tahun depan akan puasa pada tanggal 9, tapi nggak jadi. Nah, kalau ibu mau puasa silakan juga. Kalau Nabi sudah bilang Ya silakan. Ya. Silakan. Nah, jadi ya. Tapi Nabi tidak mengatakan ya, Nabi mengatakan insya Allah tahun depan kita akan puasa pada tanggal 9. Tidak ada Nabi bilang 9-10. Kami cuma mengatakan 9. Apakah maknanya 9-10 atau 10 nggak jadi 9, itu hanya tafsir para ulama. Nabi hanya mengatakan insya Allah ya tahun depan kita puasa pada fi yaumi tasu'a, pada hari ke-9. Nabi tidak mengatakan 9 dan 10, itu hanya tafsir, pemahaman. Bisa juga maknanya tanggal 9 saja, 10 tidak. Itu kan sudah pemahaman. Paham ya? Jadi oleh karenanya, menurut saya sebaiknya kita puasa 1 hari saja pada tanggal 10, karena Nabi juga puasa 1 hari. Aman kan? Atau apa kita pilih yang ragu-ragu? Kita lebih bagus yang jelas jelas. Apalagi puasa Asyura itu namanya juga puasa Asyura 10. Ya, kan Nabi mengatakan shaumu yauma Asyura. Enggak ada Nabi mengatakan shaumu yauma Tasu'a. Tapi Nabi mengatakan shaumu yauma Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Allah mengampunkan dosa setahun yang lalu. Tapi dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau puasa Arafah, ya, shaumu yauma Arafah yukaffiru sanataini, Allah mengampunkan dosa 2 tahun. Madiyatan wa mustaqbilatan, tahun yang lalu, tahun yang
Tapi dosa kecil, bukan dosa besar. Jangan berpikir setelah puasa Arafah 1 hari bebas mencuri tadi. Karena sudah diampunkan, bukan seperti itu. Kayak kemarin Pak Ustadz kan di sana harinya udah belum ada, di sini kan megangnya kan nggak sama, jadinya jatuhnya gimana? Jadi begini, Nabi menyuruh puasa Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau di Indonesia ini masih tanggal 8, walaupun di Saudi sudah tanggal 9, tanggal 8 itu nggak ada puasa. Yang puasa tanggal, jadi tidak otomatis mengikuti Arafah. Nah, Beda waktu. begini, walaupun waktunya 4 jam, begini. 4 jam, begini. Jadi ketika di Indonesia, ya, ketika tenggelam matahari, tenggelam matahari, artinya kalau udah tenggelam matahari kan sudah masuk hari baru kalau menurut hitungan Hijriah. Itu di Indonesia masih tanggal 8. Tapi kemudian pada jam 10, 4 jam kemudian